Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi ajma'in. Bagian kedua ini masih bahasan kitab An-Nujum Sariyah fi Ta'wili Haditsil Jariyah. Membahas tentang menakwil hadis seorang budak yang ditanya oleh Rasulullah tentang Allah. Kemudian Nabi memerintahkan kepada majikannya, kepada pemiliknya untuk melepaskan budak tersebut. Untuk bagian kedua ini akan dijelaskan tentang pandangan Syekh Abdullah Ar-Harari pada hadis tersebut. Menurut beliau, hadis ini yang intinya Nabi menanyakan aina Allah, di mana Allah? Lalu jawabannya fis sama, di langit. Ditanya pula man ana, siapa saya? Budak perempuan mengatakan anta Rasulullah, engkau Rasulullah. Maka Nabi menyampaikan kepada tuannya, a'tikha fa innaha mu'minah. Ya sudah, bebaskan saja karena dia itu sudah beriman. Menurut Syekh Al-Harari, hadis ini terdapat kekacauan, ittirab. Kenapa? Karena diriwayatkan berbagai jalur dengan lafaz yang tidak konsisten. Kadang menyebutkan man rabbuka, kadang juga menyebutkan ainallah. Jadi dua teks hadis yang berbeda sehingga ini tidak konsisten periwayatannya. Kemudian menyebutkan asyarat ila sama, menunjuk ke langit. Tapi di sisi lain juga menyebutkan atasyhadina anna la ilaha illallah. Apakah kamu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah? Jadi ada tidak konsisten pada penyebutan riwayat secara lafzi. Yang kedua, bahwa riwayat menyebutkan ainallah itu, pertanyaan ainallah itu berbeda, bertentangan dengan hal yang usuli, yang pokok dalam syariat, dalam agama Islam. Karena seseorang itu tidak boleh dihakimi atau ditentukan keislaman seseorang dengan menyebut Allah di langit. Ya. Syahadat kita itu tidak pernah menyebutkan bahwa harus diikutkan misalnya Allah itu di langit. Tapi cukup mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi dengan mengucapkan syahadat tanpa ada embel-embel Allahu fis sama, itu sudah cukup. Karena itu beberapa penjelasan menyebutkan bahwa hadis ini dan hadis-hadis yang serupa, misalnya ada hadis yang menyebutkan inna abi wa abaka finnar. Ya, sungguhnya bapakku dan bapakmu itu di neraka, kata Rasulullah. Ada lagi hadis misalnya bahwa nanti pada hari kiamat itu ada semacam tebusan yang bisa dinegosiasikan antara orang Yahudi dengan Nasrani untuk mendapatkan keselamatan. Ya. Ada lagi hadis misalnya Shallaitu khalfa Rasulillah wa Abu Bakar wa Umar. Saya salat di belakang Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Mereka itu tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hadis-hadis yang sama dengan ini itu didhaifkan oleh Al-Hafidh As-Suyuti dan Asy-Syafi'i. Ya.
dan termasuk Bukhari. Jadi dalam tinjauan hadis, substansi dari hadis ini berbeda, bertentangan dengan hadis yang mutawatir. Ya, karena itu kalaupun misalnya hadis ini diterima, diakui sebagai hadis, maka para muhadithun atau usuliyun itu bersepakat untuk melakukan penakwilan. Jadi kajian makna tentang makna aina Allah itu menunjukkan soalun an ta'zimiha lillahi. Kalau Nabi menanyakan aina Allah, andai Nabi misalnya menanyakan itu, maka pertanyaan itu menunjukkan tentang keagungan. Sementara jawaban sang budak ini mengatakan fis sama, menunjukkan ali al-qadar jiddan. Jadi Tuhan itu pada posisi yang luar biasa keagungannya. Ya. Nah, kalau ada yang memaknainya bahwa annallaha sakinus sama, bahwa Allah itu berdiam, duduk, menempati langit, maka ungkapan ini dianggap batil, mardud, ya, membahayakan. Ya. Nah, inilah yang dilakukan oleh kelompok al-musyabbihah. Al-musyabbihah adalah kelompok yang memvisualisasikan Tuhan dengan satu benda. Kalau disebutkan misalnya ada riwayat bahwa tulisan inna rahmati sabaqat ghadabi fawqal arsh, lalu disamakan tulisan itu dengan posisi Allah secara fisikal ada di atas arash, maka ini melakukan pembenaran al-mumatsalah bainallahi wa baina dzalikal kitab. Ini berbahaya nih. Jadi menyamakan tulisan inna rahmati sabaqat ghadabi, tertulis itu di atas aras seperti dalam beberapa riwayat. Lalu juga Tuhan berada di sana seperti posisi tulisan tersebut. Maka menyamakan antara Tuhan dengan tulisan. Ya, dan itu sangat bertentangan dengan ayat Al-Quran, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada satupun yang sama serupa dengan Allah. Ya, ini penting bagi kita supaya tidak masuk dalam perangkap ideologi musyabbihah. Kalau kelompok ini qaulul musyabbihah, Allahu qa'idun 'alal arsh syatmun lillah. Ya, kalau dikatakan Allah itu duduk di atas arash, maka itu bentuk penghinaan kepada Allah. Kenapa? Li'annal qu'ud min sifatil bashar wal bahaim wal jin wal hasyarat wa kullu wasfin min sifatil makhluk. Sebab duduk, berdiri, dan seterusnya itu adalah perbuatan manusia, hewan, jin, dan makhluk yang lain. Sifat-sifat seperti ini itu mustahil dimiliki oleh Tuhan. Maka ada seorang faqih al-lughawi
menyebutkan man ja'alallah ta'ala muqaddaran bimiqdar kafar. Siapa yang membuat opini menjadikan Tuhan itu sesuatu yang terukur muqaddaran dengan satu ukuran tertentu, maka dianggap sebagai kekufuran. Jadi kalau ada yang menganggap ja'alahu dha kammiyah wa hajam wal hajam wal kammiyah min mujibatil huduth, disebutkan bahwa kalau Tuhan itu diberi batasan ruang, diberi batasan ukuran, diberi batasan waktu, diberi batasan arah, maka ini sesuatu sifat yang huduth, makhluk. Itu semua kegiatan-kegiatan makhluk, dan mustahil Allah melakukan kegiatan-kegiatan makhluk. Kalau kita tahu bahwa matahari itu makhluk menurut akal kita, ya karena bisa dideteksi dengan ukuran. Li'anna laha hajman. Jadi ukuran matahari itu sudah terdeteksi. Ukuran jarak matahari dengan bulan, matahari dengan bumi itu sudah terdeteksi. Nah, kalau kita juga mau mendeteksi posisi Tuhan dalam satu sekat tempat, dalam satu ukuran, maka kita samakan Tuhan itu dengan matahari dalam ukurannya. Dan kalau itu terjadi, maka sungguh bertentangan dengan ayat yang utama tadi, laisa kamitslihi syai'. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Maka fala yujadu fawqal arsy syai'un hayy yaskunuhu. Innama yujadu kitabun fawqal arsy maktubun fihi. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Ya, jadi jangan kita bayangkan bahwa Allah itu berdiam hidup tinggal di atas arsy. Tapi yang memang ada bahwa tulisan inna rahmati sabaqat ghadabi, sungguhnya rahmatku itu mendahului kebencianku, meliputi kebencianku, menguasai kebencianku. Ya. Ini poin-poin yang disebutkan dalam penjelasan ulama kita. Kalau ada misalnya ungkapan riwayat yang menyebutkan kata-kata inda, seperti yang disebutkan misalnya dalam hadis, innallaha kataba kitaban qabla ayakhluqas samawati wal ard bi alfai sanah fa huwa indahu al-arsh. Ini menyebutkan kata-kata indah. Sungguhnya Allah itu sudah menulis satu tulisan sebelum diciptakannya langit dan bumi, jaraknya 2000 tahun, dan tulisan itu di sini menyebutkan indahu alal arsh, itu berada di sisinya di atas arsy. Maka dipahami oleh ulama ahli sunnah bahwa kalimat kata inda di situ menunjukkan litasyrif, keagungan dan kemuliaan. Tidak menunjukkan persamaan fisikal antara tulisan dengan Tuhan di atas arsy. Karena tidak semua berarti indah itu berarti
digunakan untuk tempat. Ya, misalnya ayat wa amtarna alaihim hijaratan min sijilin mandud musawwamatan 'inda rabbik. Kami turunkan hujan batu ya dari sijil. Nah, itu 'inda rabbik. Jadi seakan kalau mau diartikan 'inda di sini berarti tempat, maka batu itu berasal dari arash. Jadi sebenarnya makna 'inda di sini bahwa di bawah pengetahuan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau demikian, maka sesungguhnya ungkapan aina Allah itu, lalu jawabannya fis sama, itu menunjukkan keagungan dan kemuliaan, bukan menunjukkan pada tempat. Dia menyebutkan pada posisi keagungan Allah. Dan tidaklah harus diucapkan sebagai satu bukti bahwa ketika syahadat seseorang diungkapkan, maka tidak perlu ada tambahan bahwa disebutkan Allah itu berada di atas langit. Nah, kalau yang dijadikan selalu dasar, misalnya ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, ini yang selalu menjadi dasar musyabbihah ini, bahwa Tuhan itu beristiwa, berdiam, duduk di atas arsy. Lalu dikuatkan dengan hadis tadi, maka sebenarnya ini mengambil satu ayat lalu meninggalkan ayat yang lain. Kenapa? Karena ayat yang lain menyebutkan itu fa'aina ma tuwallu fathamma wajhullah. Di mana saja kalian menghadapkan diri kalian, maka disitulah Allah. Artinya ya, hadapan wajah kita ini kalau secara fisikal di situ keberadaan Allah, maka tentu sangat berbeda dengan kalau dipahami ayat tadi bahwa Allah itu ada di atas arsy. Ini berbeda, sehingga kita memahami satu ayat tidak boleh terpisah dengan ayat yang lain. Ya, karena banyak ayat yang kalau diartikan secara tekstual itu menunjukkan tempat, maka hadirlah ulama-ulama kita membentengi akidah umat ini dengan memberikan makna melalui takwil. Ya. Jadi harus kita menggunakan takwil secara konsisten. Ya. Jangan sampai misalnya hanya ayat fa aina ma tuwallu fathamma wajhullah itu yang ditakwil, tapi Ar-Rahman wal arsy istawa itu tidak dilakukan penakwilan karena untuk menginginkan ideologi, mempertahankan satu ideologi yang sebenarnya berbeda dengan yang diajarkan oleh para ulama kita. Jadi intinya bahwa tidak boleh kita meyakini bahwa Allah itu menempati satu ruang dan arah tertentu, misalnya arah atas. Taruhlah misalnya yang lain, kalau bisa kita membandingkan apa yang diriwayatkan oleh Bukhari, bahwasanya Nabi bersabda, "Idza kana ahadukum fi sholati fa innahu yunaji rabbahu." Itu kalau orang salat, maka sungguhnya dia itu berdialog, memanggil dan bercakap dengan Tuhannya. Maka janganlah sama sekali ada yang melakukan yabsuqanna fi qiblatihi. Kalau lagi salat,
meludah karena di situ ada Tuhan di depannya. Ya. Nah, kalau dilihat dari teks ini, maka ketika kita sholat, Tuhan itu ada di depan kita. Makanya Nabi melarang kita meludah karena pekerjaan yang tidak sopan di hadapan Tuhan. Tapi ini hadis-hadis seperti ini harus ditakwil. Jadi tidak boleh kita meyakini bahwa ketika kita sholat, Tuhan secara fisik berada di depan kita. Tidak. Nah, yang seperti ini, hadis-hadis atau ayat-ayat perlu kita menjaga akidah kita dengan melakukan takwil. Jadi kalau disebutkan bahwa ada teks misalnya Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Orang yang mengasihi akan dikasihi oleh Maha Pengasih, maka kasihanilah apa yang ada di bumi, maka semua yang ada di langit mengasihimu. Bukan maknanya bahwa penduduk langit itu dalam hal ini Allah mengasihani kita, bukan pada posisi itu, tapi yang dimaksud adalah ahlus sama itu termasuk malaikat. Jadi bukan maknanya bahwa Allah berada di sana. Ya. Inilah yang menjadi poin. Semoga kita bisa menjaga akidah kita dengan sebaik-baiknya. Wallahu alam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.